kita semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali, kita dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah janji Tuhan bagi kita yang sudah percaya kepadanya, bahwa penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Pagi ini saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu agen pembuat sejarah. Bapak Ibu serta saudara, pada awalnya Allah memilih Israel, yaitu 12 dari anak Yakub menjadi bangsa yang besar. Dan Allah ingin agar dari keturunan Yakub ini, yang pada akhirnya disebut saat ini bangsa Israel, Allah jadikan menjadi agen pembuat sejarah bagi dunia ini. Awal mula Tuhan ingin supaya Israel menjadi sentral keselamatan, sentral pembuat sejarah bagi dunia ini, bahwa dunia mengenal kepada Kristus melalui orang-orang Israel. Ini adalah perjanjian Allah kepada Abraham yang saat itu dia belum punya anak. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan membuat perjanjian kepada Abraham, yaitu leluhur dari Yakub, leluhur dari orang Israel, bahwa Tuhan akan menjadikan keturunan dari Abraham menjadi bangsa yang besar. Kalau ada seseorang yang berkata sama kita pada waktu ketemu dan dia memberitahukan sesuatu hal, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Sedangkan kita mulai berpikir, bangsa yang besar, saya punya anak aja belum ada. Abraham saat itu dia belum punya anak. Dan kalaupun dia punya anak, saat itu Ismail anak sulungnya. Tapi Ismail bukan anak perjanjian. Allah mau itu dari rahim Sarah akan keluar keturunan ilahi yang akan menjadi sentral keselamatan bagi dunia ini. Pada Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan begini, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Jadi kita yang lahir saat ini, yang percaya kepada Kristus, yang adalah milik Kristus, berarti kita juga adalah bagian dari perjanjian Allah kepada Abraham yang akan menjadikan kita menjadi sentral keselamatan bagi dunia ini, yang akan menjadikan kita agen pembuat sejarah bagi dunia ini, bahwa dunia ini akan diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, saya mengutip bagian dari tema khotbah ulang tahun Sinode GPKDI, yaitu Being GPKDI History Maker. Hamba Tuhan atau Ketua Umum kita menyampaikan, yaitu Bapak Pendeta Dr. John Chandra. Dia menyampaikan bahwa kita harus menjadi pembuat sejarah dalam gereja-gereja lokal di mana kita ada. Kita tidak boleh berputus asa hanya karena keadaan tempat ibadah, keadaan orang-orang yang mungkin membuat kita menjadi marah
yang membuat kita menjadi lemah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus memandang kepada Tuhan yang berkuasa dan yang telah memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi pembuat sejarah dalam gereja kita masing-masing. Ada pesan yang diharapkan oleh para pemimpin kita, bahkan isi hati Tuhan, yaitu kita menjadi pembuat sejarah di mana kita berjemaat. Jemaat di Jalan Jelambar di sana, tempat perintisan awal dirintis sinode ini. Dia berkata begini, pernah ada seseorang dari jemaat yang dia layani berkata begini sama gembala sidang ini, Bapak Gembala, saya harus keluar dari gereja ini karena gereja ini madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Saudara yang kekasih, sampai dia tersenyum menyampaikan itu. Dia bilang begini, jemaat dari sini, dia katakan, Pak, saya harus keluar dari GPKDI karena gereja ini madesu, masa depan suram. Ini adalah perkataan-perkataan yang tidak membangun, tetapi ini adalah perkataan-perkataan yang banyak menuntut sesuatu hal, tapi tidak berbuat apa-apa. Sampai hamba Tuhan ini bilang begini, saya tetap mendoakan orang yang ngomong itu. Dia membawa waktu itu, dia bilang anak-anak muda di Jelambar itu ada sekitar 150 anak muda, dan setengahnya 80 orang dia pengaruhi untuk keluar. Saudara ingat ini? Dia pengaruhi, dan secara manusia gembala ini mungkin dia merasa, aduh kok begini ya. Jadi dari 150 susut menjadi tinggal 70 karena setengah lebih dibawa keluar. Saudara, manusia boleh merancang-rancang yang tidak baik, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih, dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap bekerja dengan caranya, bukan dengan cara manusia. Sekarang ini banyak gereja-gereja, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang tersakiti oleh gereja-gereja besar yang sudah tahu ada pelayanan di sana tapi masih menyediakan transportasi. Sekarang banyak gereja yang saling menyakiti. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saling menyakiti, bukan lagi saling mensupport. Sehingga apa yang terjadi? Dunia menertawakan kita. Dunia menertawakan gereja-gereja di mana ada. Gereja bukan lagi menjadi contoh dan teladan, tapi gereja menjadi model cara bagaimana untuk saling menyakiti. Tetapi hamba Tuhan ini dengan tekun berdoa, dan dia bilang, dia saksikan waktu dia menyampaikan firman Tuhan, dia bilang, tetapi puji Tuhan, kalau saya hanya mendengar kata-kata anak muda ini, saya akan menjadi lemah. Tetapi lihat bagaimana cara Allah bekerja dalam pelayanan di Jelambar. Dia katakan, sekarang ini tahun 2025 anak mudanya secara khusus itu sudah 200 lebih. Bayangkan 3 kali lipat. Allah merubah itu, Allah menggantikan itu. Jadi kita tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam pelayanan. Yang terpenting adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Mari kita menjadi orang-orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ukuran kita sebagai manusia mungkin
Dengan mata kita yang terbatas, kita bisa memberi penilaian terhadap pelayanan-pelayanan di berbagai tempat. Mungkin mata kita, rumus manusia, hanya menilai sebuah keberhasilan, sebuah penyertaan itu pada waktu matematika mulai berjalan, tanpa memperdulikan bahwa pekerjaan Tuhan itu beda dengan pekerjaan dunia ini. Kalau pekerjaan dalam dunia ini, kalau bisnis dalam dunia ini, boleh saling sikut menyikut, boleh saling mematikan perusahaan-perusahaan yang menjadi pesaingnya. Minggu lalu saya ditelepon sama ponakan saya di Teluk Dalam. Dia bilang begini, Mama Tanu sekarang payah ekonomi. Dia punya toko padahal besar sekali tokonya itu. Dan dia bilang, kami agak keimbas dengan masuknya banyaknya Indomaret, Alfamaret di sana. Karena padahal dia grosir besar sekali. Tapi saya katakan sama dia, boleh ada semua itu. Mungkin itu tantangan dalam usahamu. Tetapi percayalah, kalau berkatmu itu nggak pernah ketukar. Karena Tuhan sudah menentukan bagian-bagian kita sendiri. Dan saudara yang kekasih, kembali lagi kepada firman Tuhan, kita perlu setia. Kita tidak perlu goyah. Tadi lagu pujian kita, nggak ada yang bisa menggoyahkan, nggak ada yang bisa menandingi Tuhan, nggak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan kalau Allah sudah memulainya. Saudaraku, mari kita buat sejarah dalam gereja ini. Saya nggak tahu berapa tahun Bapak Ibu ada di gereja ini, ada beribadah di sini. Mari kita buat sejarah bahwa melalui hidup saya Allah bekerja dalam pelayanan di tempat ini. Esther pernah membuat sejarah. Kalau kita perhatikan di Esther pasal yang ketiga ayat 1 sampai 15, tapi saya akan membacakan kepada kita ayat 8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros, suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Haman adalah seorang yang merancang pemusnahan terhadap orang Israel. Dia merasa iri, dia merasa tersaingi karena orang-orang Israel tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mencampurkan cara hidup mereka seperti orang-orang yang ada di bangsa yang menawan mereka. Tetapi apa yang dilakukan pada waktu Haman merancang kejahatan supaya orang Israel, orang Yahudi dimusnahkan, ya, Esther katakan, lakukan doa dan puasa. Penting sekali doa dan puasa, karena hanya doa dan puasa yang mampu melakukan perkara besar dalam setiap apa yang sedang kita alami. Lihat, sekalipun Haman ini meniatkan untuk melenyapkan bangsa Israel, namun Tuhan merubahnya dengan caranya yang ajaib. Perancang pembunuhan, perancang pemusnahan atas orang Yahudi, malah dia sendiri yang disulahkan. Saudara, jangan pernah kita merancangkan hal-hal yang jahat terhadap pekerjaan Tuhan, karena bukan gembala sidang itu yang akan melakukan perlawanan, penghukuman, tetapi Tuhan akan melakukan perlawanan kepada orang-orang yang merancang kejahatan atas pekerjaan Tuhan. Saya belajar untuk tidak terlalu pusing dengan apapun. Saya tahu saya mau melayani Tuhan. Saya mau setia sama Tuhan.
sampai Tuhan memanggil kembali kepadanya. Saudara, bagaimana kita supaya kita menjadi pembuat sejarah dalam gereja di tempat ini? Kita menjadi orang-orang yang harus punya dampak. Tuhan bisa senang atas hidup kita. Cara yang pertama, kita tetap bertahan, kita tetap setia. Sekalipun ada orang yang merancang yang jahat atas hidupmu, yang merancang jahat atas usahamu, yang merancang jahat atas pekerjaanmu, yang merancang kejahatan atas gerejamu, atas keluargamu, atas apapun dalam hidup ini. Ingat, Tuhan berdaulat. Tuhan lebih besar. Tuhan sanggup akan melakukan hal-hal pembelaan atas umatnya. Tetap bertahan dalam doa dan puasa. Tidak gampang untuk kita bisa melakukan doa dan puasa. Puasa itu menahan dari rasa kesenangan kita. Setelah saya mempelajari, puasa juga memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tubuh ini perlu didetoks. Tubuh ini perlu disiksa juga. Semua yang kita makan itu memberikan energi kepada kita. Saya baru mengerti, ternyata kalau kita puasa, maka pada waktu kita menyiksa tubuh ini tidak memberi makan pagi hari, maka sel-sel penyakit dalam tubuh itu secara tidak langsung mulai dimatikan. Dan kalau perut ini tahu dia nggak dikasih makan, maka dia akan mengambil bagian dari tubuh kita. Jadi bagi yang mau kurus, berpuasalah. Ya, paling tidak berhentilah makan jam 7 malam. Sudah nggak usah makan lagi. Memang itu awalnya sakit. Tahap dulu sampai jam 10 pagi besoknya baru makan. Jangan biasakan makan pagi. Orang bilang lambung, enggak. Masih ada makanan kita yang semalam yang dia bisa olah untuk lambung kita. Dia masih ada di situ untuk memberikan kesehatan kepada kita. Berdoa dan berpuasa. Iblis juga enggak tahan melihat kuasa dari doa dan puasa itu. Orang-orang yang melakukan itu, maka dia bisa melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupannya. Cara yang lain, bagaimana supaya kita menjadi pembuat sejarah dalam gereja di tempat ini. Mari bergerak semua jemaat, mari kita bergerak. Jangan kita menjadi penonton, tetapi mari kita menjadi pelaku. Mari kita bergerak memenangkan jiwa bagi Tuhan. Maka engkau akan dipandang Tuhan pembuat sejarah dalam gereja ini. Satu jiwa yang diselamatkan. Firman Tuhan katakan beribu-ribu malaikat di sorga bersorak karena ada orang yang datang kepada Tuhan. Ada orang yang dikembalikan posisinya datang kepada Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang pasif. Datang setiap minggu, duduk, pulang, begitu aja, jangan. Tapi mari menjadi jemaat yang misioner, yang yang menangkap rencana Tuhan dalam hidupmu. Mari kita bergerak. Saya percaya bahwa kalau kita bergerak, tempat ini gak akan memuat lagi. Maka Tuhan akan menjawab, memberikan tempat. Kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Mungkin Tuhan bilang, masih banyak kursi, ruangan kecil begini aja, masih banyak kursi yang kosong. Kalau kursi ini sampai orang masuk, gak ada lagi kursi, saya percaya dalam waktu yang dekat Tuhan pasti akan memberikan tempat yang lebih besar. Itu iman saya. Dan biarlah itu menjadi iman Bapak Ibu. Bersediakah kita menjadi orang-orang pembuat sejarah dalam gereja ini? Amin. Saudara, berkorban walau nyawa jadi taruhannya. Pembuat sejarah itu tidak memikirkan nyawanya,
Pada waktu seseorang yang memberi hidupnya kepada Tuhan, dia nggak memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Saya terberkati kembali, semangat saya dibangkitkan kembali Bapak Ibu. 2 minggu lalu saya menonton sebuah kesaksian di mana ada orang-orang Kristen di Timur Tengah. Mereka bekerja di negara yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka disekap. Ada sekitar 20 lebih mereka disekap. Dan mereka yang menyekap mereka itu ISIS. Ya, kebayang? ISIS, mereka nggak dikasih makan, mereka disiksa di sana, dan mereka disuruh berlutut untuk menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Dan istri-istri mereka yang mendengar hal itu, mereka bertanya-tanya, mereka menangis, mereka berdoa, Tuhan tolong suami-suami kami yang bekerja, karena mereka ditawan sama ISIS. Mereka sedih sekali. Pada waktu mereka belum dapat kabar bagaimana nasib suami mereka yang bekerja. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir orang yang akan disiksa itu hanya hamba-hamba Tuhan yang melayani, tapi orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Dan pada waktu itu mereka tidak dapat kabar nasib suami mereka ini yang bekerja. Mereka menangis, mereka sedih. Tetapi suatu saat mereka mendapat kabar, istri-istri yang tinggal di rumah ini, mereka mendapat kabar bahwa suami mereka sudah dibunuh sama orang-orang ISIS ini. Karena apa? Mereka tidak mau menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Dan pada waktu mereka mendengar hal itu, Bapak Ibu, justru istri-istri mereka ini berhenti untuk bersedih. Malah mereka bersukacita. Mereka bilang begini, bukan bersukacita karena suami mereka dibunuh dan berencana mau menikah lagi, bukan. Tetapi mereka bersukacita. Mereka sangat bersukacita bahwa sekalipun suami mereka dibunuh oleh ISIS, teroris ISIS, mereka dibunuh karena mereka tidak mau menyangkal iman mereka kepada Kristus. Itu yang membuat istri mereka berhenti bersedih. Tetapi mereka bersukacita bahwa suami-suami mereka adalah suami yang setia kepada Kristus. Kalau mereka sudah setia kepada Kristus, saya percaya mereka juga akan menjadi suami yang setia kepada istri dan anak-anak mereka. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk iman mereka kepada Tuhan. Saya berpikir mungkin ke-20 lebih pekerja ini berpikir, saya menyangkal iman saya juga pasti dibunuh, namanya aja teroris. Jadi mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Saudara, menjadi historic maker di gereja ini, saudara, kita belajar untuk tidak selalu memberi telinga kita atas setiap ucapan manusia. Tetapi mari kita beri telinga kita hanya mau mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Kita belajar pura-pura budek. Kayaknya budek juga penting. Jadi kita tidak selalu mendengar hal yang negatif dari orang yang melemahkan iman kita. Berilah telinga kita kepada perkataan-perkataan positif, orang-orang yang memperkatakan hal-hal yang positif atas hidup kita, yang mendoakan kita, bukan yang menjatuhkan kita. Apapun yang dikatakan orang atas keluargamu, atas hidupmu, atas usahamu, atas anak-anakmu, atas gereja ini, ingat, Tuhan yang berkuasa atas firman-Nya.
semua perkataan negatif itu tidak akan terjadi, karena Tuhan sudah membentengi kita dengan kuasanya, sehingga yang kita hanya terima perkataan positif, yaitu janji Tuhan atas hidup kita. Saudara, kita tidak bisa menutup mulut seseorang. Seperti anak muda di Jemaat Jelambar, Jakarta. Nggak mungkin itu ketua umum itu larang, jangan kamu keluar dari sini. Tetapi dia hanya berdoa. Dia ingin membuktikan bagaimana Tuhan akan merubah perkataan madesu itu menjadi masa depan yang cerah dalam pelayanan mereka di sana. Sehingga sekarang jemaat mereka banyak penuaian jiwa terjadi. Saudara, jadilah pembuat sejarah dalam gereja ini. Jangan menjadi pengacau, jangan menjadi perusak pekerjaan Tuhan, karena Tuhan akan menghancurkan hidupmu. Saya banyak sekali melihat orang-orang yang merancang kejahatan untuk pekerjaan Tuhan. Hidup mereka dihancurkan oleh Tuhan. Bukan yang menghancurkan manusia yang disakiti, tetapi Tuhan. Ini adalah gawenya Tuhan. Ini adalah proyeknya Tuhan. Saya berharap, bahkan lebih dari itu, Tuhan berharap atas hidup kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, supaya kita bergerak menjadi orang tidak dinamis, tapi ada gerakan dalam hidup kita. Anak-anak muda, cari jiwa bagi Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dewasa, cari jiwa bagi Tuhan. Menjadi berkatlah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.